Audio Jungle. Timnas Malaysia U17 disebut sengaja imbang lawan Guam demi prank Timnas Indonesia U17. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Malaysia U17 disebut sengaja imbang lawan Timnas Guam U17 demi prank Timnas Indonesia U17. Hal ini diungkapkan akun fanbase Timnas Malaysia yang terkenal provokatif @malaya_anti_tiger2. Sebuah unggahan dimunculkan akun @malaya_anti_tiger2 setelah Timnas Malaysia U17 menang 3-2 atas Uni Emirat Arab pada Jumat 7 Oktober 2022. Akun @malaya_anti_tiger2 mengatakan hasil imbang kontra Guam memang disengaja demi mengejutkan lawan Timnas Malaysia U17 selanjutnya, Timnas Indonesia U17. Malaysia sengaja imbang untuk prank lawan yang akan datang, tulis akun @malaya_anti_tiger2. Sebelumnya hasil mengejutkan terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022. Malaysia yang digadang-gadang bakal menang telak atas Guam, di luar dugaan ditahan sang lawan dengan skor 1-1. Kelar pertandingan, Timnas Malaysia U17 sengaja bermain imbang melawan Guam supaya taktik skuad asuhan Osmero bin Omaro tidak dibaca lawan-lawannya. Malaysia sengaja imbang supaya taktik tidak dibaca oleh lawan. Satu hal yang pasti, Timnas Malaysia U17 sudah menunjukkan kemampanan mereka. Meski bermain imbang dengan Guam, Malaysia sanggup menang 4-0 atas Palestina dan 3-2 kontra Uni Emirat Arab. Selanjutnya, Timnas Malaysia U17 akan bertemu Timnas Indonesia U17 di laga pamungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada Minggu 9 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jika menang, Malaysia bakal lolos ke Piala Asia U17 2023 sebagai juara grup B. Sementara Timnas Indonesia U17 hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tempat di putaran final. Meski hanya butuh hasil imbang, kemenangan praktis tetap bidik Timnas Indonesia U17. Saat ini setelah melalui 3 pertandingan, Timnas Indonesia U17 duduk di puncak klasemen grup B dengan 9 angka. Sementara Timnas Indonesia U17 hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tempat di putaran final. Meski hanya butuh hasil imbang, kemenangan praktis tetap dibidik Timnas Indonesia U17. Saat ini, setelah melalui 3 pertandingan, Timnas Indonesia U17 duduk di puncak klasemen grup B dengan 9 angka. Mengekor di posisi 2 ada Malaysia dengan 7 angka. Timnas Indonesia sendiri berada di posisi ke-155 ranking FIFA sebelum menghadapi Curaçao di laga FIFA Matchday. Kenaikan peringkat Timnas Indonesia pada ranking FIFA saat ini juga mengancam posisi satu negara Eropa, yaitu Andorra yang kini berada di peringkat ke-151. Torehan poin yang dimiliki oleh Timnas Indonesia dan Andorra sendiri terbilang sangat tipis. Andorra sendiri naik 1 peringkat di ranking FIFA dengan menorehkan 1035,2 poin. Hanya memiliki selisih 1,3 poin saja dari Indonesia. Audio Jungle. Pemain pilar bertumbangan, Timnas Indonesia U17 bisa pincang lawan Malaysia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U17 kehilangan sejumlah pilarnya jelang laga terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2023 Grup B melawan Malaysia. Bima Sakti menyebut pemulihan kini akan menjadi fokus utama timnya. Jumat 7 Oktober 2022, Timnas Indonesia U17 mengalahkan Palestina U17 dengan skor 2-0. Selanjutnya, skuad Garuda Muda akan menghadapi Malaysia Minggu 9 Oktober 2022. Nasib Timnas U17 di Piala Asia U17 2023 sendiri masih harus ditentukan sampai laga akhir. Timnas Indonesia U17 butuh kemenangan atas Malaysia yang saat ini berada di urutan kedua dengan selisih 2 poin. Kami memang harus banyak perbaikan karena besok adalah pertandingan final. Kami akan banyak evaluasi dan menyiasati pemulihan pemain, kata Bima Sakti.
Kemenangan atas Palestina harus dibayar mahal dengan beberapa pemain timnas Indonesia U17 yang mengalami cedera. Pelatih Bima Sakti menyebut Iqbal Gwijangge dan Azaki Erlangga yang cedera. Ada beberapa pemain yang harus dirawat seperti Iqbal dan Azaki yang sempat ditandu oleh teman-teman yang lain untuk kembali ke ruang ganti, ucap Bima Sakti. Untuk kondisi pemain, memang kami bisa melakukan recovery dengan rendam es. Kami juga menghindari latihan di lapangan karena memang jarak antar pertandingan dekat sekali dan masalah psikologis, tegas Bima Sakti. Pelatih Bima Sakti juga menyebut permainan timnas Indonesia U17 menurun saat melawan Palestina. Tanda-tanda itu sudah terlihat sebelum bertanding sehingga menjadi hal yang akan diwaspadai pada laga pamungkas melawan Malaysia 9 Oktober 2022. Ucapan syukur alhamdulillah kami bisa memenangi pertandingan ini. Memang permainan agak menurun pada pertandingan ini, kata Bima Sakti dalam konferensi pers usai laga. Memang dari kemarin sampai tadi, tanda-tanda sudah kelihatan. Performa sedikit menurun dan banyak PR yang harus diwaspadai saat melawan Malaysia nanti. Yang penting bisa menang dan kami fokus untuk pertandingan melawan Malaysia, ucap Bima Sakti. Selain itu, tembakan Husam membentur mister gawang Indonesia, kemudian memantul melalui garis gawang yang dikawal Andrika Fatir Rahman. Bola lalu kembali disambar oleh Husain Al-Sair dan mendarat mulus di gawang timnas Indonesia U17. Akan tetapi, wasit Ahmed Al-Samari menganulir gol tersebut. Hal itu disebabkan adanya diatur IFAB Laws of the Game edisi terbaru. Audio Jungle. Timnas U17 Indonesia versus Palestina berhasil borong gol asuhan Bima Sakti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, memilih mengadakan latihan di hotel tim menjelang laga kontra Palestina. Duel Timnas U17 Indonesia versus Palestina merupakan laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang diselenggarakan di Stadion Pakansari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktu persiapan Timnas U17 Indonesia dan Palestina menjelang laga malam ini berbeda satu hari. Palestina memiliki waktu bersiap lebih banyak karena pertandingan terakhir mereka adalah menghadapi Uni Emirat Arab Minggu 2 Oktober 2022. Alhasil, meskipun kepadatan jadwal Timnas Indonesia kini membuahkan hasil dengan membombardir pertahanan Palestina, asuhan Bima Sakti berhasil memenangkan pertandingan Indonesia versus Palestina. Di sisi lain, laga terakhir Timnas U17 Indonesia juga melawan Uni Emirat Arab, tetapi 2 hari yang lalu pada Rabu 5 Oktober 2022, stamina Timnas U17 Indonesia dipastikan terkuras karena harus menjalani 2 pertandingan dalam 5 hari terakhir. Faktor jadwal itulah yang membuat Bima Sakti memilih tidak mengambil jatah official training menjelang laga kontra Palestina. Bima Sakti memutuskan hanya mengadakan latihan di hotel karena fokus Timnas U17 Indonesia dalam persiapan melawan Palestina adalah recovery. Menu latihan hari ini, 6 Oktober 2022, hanya pemulihan. Kami memang sengaja tidak mengambil jatah ke lapangan, kata Bima Sakti. Sebab, jarak hotel ke lapangan juga cukup jauh. Saya juga ingin menjaga psikis pemain agar tidak jenuh karena persiapan kami sudah lama, tutur mantan pemain Persema Malang itu. Jadi kami hanya latihan di hotel, kami memanfaatkan semua fasilitas hotel yang ada. Semua pemain fokus ke pemulihan kondisi, ucap Bima Sakti menambahkan. Terkait strategi melawan Palestina, Bima Sakti dan jajaran pelatih Timnas U17 Indonesia sudah menganalisa video pertandingan. Bima Sakti menilai Palestina adalah tim bagus karena sempat menyulitkan Uni Emirat Arab meski pada akhirnya takluk 3-4. Palestina tim yang solid, mereka kemarin memberi perlawanan ke Uni Emirat Arab bahkan sempat unggul, kata Bima Sakti.
Kami harus tetap fokus. Saya berharap pemain timnas U17 Indonesia mampu menjaga emosi saat menghadapi Palestina. Tutur Bima Sakti menambahkan.